Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Nama Sidam, semeton sami dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel Bendesa Manikmas, channel semeton Merajan Dadia Bendesa Manikmas, Bali. Sebagai kerama Hindu Bali, hendaknya kita harus bisa mengembangkan serta melestarikan baik tradisi, budaya, hingga kesenian yang diberikan oleh leluhur kita. Tentunya tidak hanya untuk diri sendiri saja, namun skup yang lebih besar yaitu keluarga di dalam kerama Dadia atau kerama Merajan. Nah, di dalam skup Dadia, kita sebagai kerama banyak hal yang bisa dilakukan untuk dapat memajukan kerama Dadia di dalam meningkatkan edukasi serta melestarikan baik tradisi dan budaya kita sendiri. Kami akan mencoba memberikan tips di dalam memajukan kerama Dadia kita masing-masing. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk support channel ini dengan memberi like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Bicara tentang Dadia Sanggah atau Merajan, tentu kita akan berpikir kumpulan banyak orang-orang atau keluarga besar yang melibatkan saudara, sepupu, keponakan, cucu hingga cicit, di mana tentunya akan ada berbagai pendapat serta cara berpikir yang berbeda-beda. Namun, jika Dadia Sanggah memiliki visi serta misi yang jelas, yaitu guna melestarikan tradisi, budaya, serta kesenian, apalagi memajukan kerama Dadia, tentu semua kerama akan setuju. Karena pada dasarnya sangat penting semua kerama mendapatkan pemahaman yang sama, agar setiap hal yang dilakukan di dalam kerama Dadia dapat berjalan dengan baik dan disupport dengan baik pula oleh semua keluarga atau kerama itu sendiri. Nah, kemudian jika kerama Dadia sudah klop, lantas ide atau tips apa sih yang bisa dilakukan untuk memajukan kerama Dadia kita? Yuk langsung saja kita ke pembahasannya ya semeton. Di dalam memajukan kerama Dadia, tentu banyak hal atau kegiatan produktif yang dapat dilakukan. Tidak hanya untuk pada orang tua, tetapi muda-mudi atau sering kita sebut dengan truna-truni, dan bahkan anak-anak kita sendiri yang masih kecil. Pertama, melestarikan seni tari dan tabuh. Sebagai truna-truni di dalam cakup kerama Dadia yang sudah dibentuk dengan baik, hendaknya dapat melestarikan baik seni tari untuk para truni dan seni tabuh atau beleganjur untuk para truna. Ini tidak serta-merta hanya untuk kerama Dadia yang sudah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap seperti peralatan beleganjur yang lengkap, bahkan busana tari yang lengkap. Melainkan bagaimana kita menanamkan kesenian Bali pada diri kita dengan cara apapun. Jika ada kerama Dadia yang belum memiliki sarana dan prasarana, tentunya sudah punya gagasan ke depan untuk menyediakannya. Seni tari tentu sangat diperlukan di dalam setiap upacara piodalan. Tidak hanya itu saja, seni tari juga bisa dipentaskan di dalam keperluan tertentu, seperti pentas pagelaran seni tingkat desa, kecamatan, bahkan kabupaten. Karena seni tari ada berbagai jenis baik untuk dewayannya, bahkan untuk pementasan. Di dalam seni tari Bali, tidak perlu harus menggunakan beleganjur asli, namun semeton juga dapat menggunakan loudspeaker dalam pelatihan ataupun pementasan tari tersebut. Begitu pula dengan tabuh atau beleganjur, tidak hanya dapat dipakai pada saat ngaturangayah di Sanggah Dadia setiap piodalan saja, namun juga di pura-pura besar lainnya jika kerama Dadia tampil di pura besar tertentu. Di samping itu pula, beleganjur selain dipakai iringan, juga sering dipakai ajang unjuk kebolehan dalam tetabuhan beleganjur suatu seke atau dadia saat melasti baik di pura desa, sebelum menuju segara atau sumber mata air, hingga sampai di tujuan, yakni di pura segara juga akan dipakai untuk unjuk pementasan beleganjur itu sendiri. Jika pengelolaan seke beleganjur ini kompak, tentu semeton juga dapat dimintai ngaturang ayah pada upacara keagamaan baik dewoyatnya, manusiayatnya hingga fitrayatnya seperti 3 bulanan, pawiwahan, bahkan upacara kematian baik di kerama Dadia, bahkan kerama Dadia lain di desa. Semeton dapat membentuk seke tabuh atau seke beleganjur ini baik dari truna yang masih anak-anak dan muda, dan juga seke tabuh atau beleganjur baik dari orang tua, sehingga bisa saling melengkapi jika beberapa sekeha tidak bisa hadir saat ngaturang ayah.
Kedua, melestarikan seni kekawin. Di dalam melestarikan kekawin, tentu perlu dibentuknya sekesanti yang mana tidak hanya untuk orang tua saja, melainkan semeton yang masih muda-muda. Sekesanti ini akan mempelajari kidung, kekawin, dan geguritan yang mana diperlukan untuk kegiatan yadnya atau upacara, baik di sanggah dadia, bahkan di luar sanggah dadia, sama seperti seni tari dan seni tabuh itu sendiri. Ketiga, peran aktif dari Kelian Dadia. Sebagai Kelian Dadia atau ketua Dadia Krama, tentu menjadi tokoh, contoh, dan memberikan peran aktif secara kreatif di dalam pengelolaan Krama Dadia itu sendiri, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta melestarikan baik seni, tradisi, dan budaya umat Hindu, serta dapat meningkatkan baik tali persaudaraan dan menghormati semua pendapat Krama untuk tujuan bersama. Nah, peran aktif dan kreatif yang bisa dilakukan diantaranya memiliki gagasan untuk meningkatkan keterampilan atau kompetensi Krama Dadia seperti tari, kekawin, tabuh, dan yang lainnya. Serta yang paling utama yaitu kegiatan menjejahitan sehingga Krama dapat tahu berbagai banten jejahitan yang sering digunakan setiap piodalan dan tidak bergantung pada pembelian banten yang serba praktis seperti saat ini. Mencari informasi ke desa, kecamatan, bahkan ke kabupaten jika ada perlombaan agar dapat merekomendasikan Krama Dadia yang memiliki kompetensi lomba terkait, baik mengkidung, tari, tabuh, menjejahitan, dan yang lainnya seputar kegiatan tradisi dan budaya Bali. Mampu menengahi dan memberikan solusi dari setiap permasalahan internal Dadia itu sendiri. Nah, itu beberapa contohnya ya semeton. Keempat, pembentukan truna-truni Krama Dadia. Pembentukan truna-truni pada Krama Dadia sangat dibutuhkan di dalam belajar mengorganisir beberapa muda-mudi untuk membantu keperluan kegiatan upacara pada Marajan, bahkan jika ada Krama yang memiliki kegiatan upacara agama. Kegiatan truna-truni Krama Dadia pun dapat semeton buat seperti kegiatan pelatihan beleganjur, pelatihan tari, kegiatan bersih-bersih sanggah dadia atau merajan, kegiatan menjejahitan, dan bahkan pembuatan dekorasi keperluan upacara yadnya. Banyak hal yang bisa dikembangkan oleh truna-truni Krama Dadia itu sendiri. Kelima, menyediakan fasilitas kebutuhan upacara yadnya. Zaman sekarang, keperluan upacara yadnya sudah banyak orang yang menyediakan, bahkan dijadikan ladang usaha oleh beberapa orang, mulai dari pengadaan tenda, pengadaan dekorasi, pengadaan umbul-umbul, dan yang lainnya. Sebagai semeton Krama Dadia yang kreatif, tentu hal ini perlu dilihat sebagai peluang usaha dan peluang untuk meringankan biaya upacara yadnya Krama Dadia itu sendiri jika harus menyewa fasilitas kebutuhan upacara. Di mana dengan menyediakan fasilitas tersebut seperti dekorasi depan rumah, dekorasi spot foto atau selfie, tenda, koper kursi, bahkan meja. Dalam hal ini, dekorasi yang minimalis dan portable tidak perlu dengan biaya yang mahal. Tentunya digerakkan serta dikelola oleh truna-truni Krama Dadia itu dan disupport oleh pengurus Dadia, baik kelian, bendahara, dan sekretaris. Karena fasilitas ini tentunya akan terus digunakan atau dibutuhkan secara terus-menerus setiap saat. Tidak hanya untuk Krama Dadia kita sendiri, tetapi Krama Dadia yang lainnya, yang mana dapat kita sewakan. Keenam, membuat iuran wajib untuk kegiatan Krama Dadia. Iuran wajib dalam suatu organisasi sangatlah diperlukan, apalagi di dalam Krama Dadia. Tentunya memiliki tujuan yang bersifat kebersamaan dan menunjukkan kekompakan Krama Dadia itu sendiri. Iuran tersebut dapat digunakan diantaranya pembuatan baju seragam Dadia baik pria dan wanita, pembuatan baju sekegong, pembuatan baju truna-truni, dan melakukan kegiatan titra yatra ke pura pedarman atau pura-pura besar lainnya. Ketujuh, menentukan dana peturunan.
Dana peturunan yang wajib dibayarkan oleh para kepala keluarga di dalam Krama Dadia yang biasanya berguna untuk kegiatan piodalan merajan, kawitan, dan pura lainnya yang ada pada merajan dadi tersebut. Penentuan dana peturunan ini tentunya harus diatur oleh pengurus Dadia dengan baik serta sudah disepakati bersama Krama. Namun, perlu diperhatikan pula tidak hanya penentuan peturunan, tetapi kewajiban Krama untuk membayar peturunan serta keterbukaan atau transparansi di dalam penyampaian biaya penggunaan dana peturunan untuk keperluan piodalan dan yang lainnya. Kedelapan, pengelolaan dana simpanan Krama Dadia. Dana simpanan Krama Dadia tentu berasal dari Krama Dadia itu sendiri, yang mana bersumber dari pertama, dana warisan leluhur atau Krama yang tidak memiliki keturunan atau ceput. Kedua, dana peturunan yang tersisa setelah piodalan. Ketiga, dana punya dari Krama Dadia saat piodalan. Keempat, dana dari punya Krama pada sekegong atau sekesanti saat ada upacara yadnya. Dana simpanan ini wajib dikelola dengan baik oleh pengurus Dadia, baik kalian, bendahara, dan sekretaris. Tentunya diawasi oleh Krama Dadia itu sendiri. Pengelolaan dana pun harus bertujuan untuk memajukan Krama Dadia itu sendiri, sehingga Krama maju, tentu Krama Dadia pun juga maju. Ide pengelolaannya diantaranya investasi deposito atau obligasi, di mana dana Dadia yang dimiliki dapat diinvestasikan pada deposito atau obligasi yang dimiliki oleh lembaga keuangan yang terpercaya, akuntabel, memiliki regulasi yang jelas, serta diawasi oleh OJK, seperti Bank Daerah ataupun Bank Nasional. Pembuatan koperasi Krama Dadia baik simpan dan pinjam. Tentunya untuk keperluan usaha dari Krama yang mana tentu perlu dilakukan dengan baik atas asas utang piutang serta saling memerlukan satu sama lain. Sehingga Krama dapat memajukan usaha dan dana Krama Dadia pun dapat bisa dikembangkan dengan baik. Mensupport pembuatan dekorasi dari truna-truni untuk keperluan penyediaan sewa dekorasi pada setiap kegiatan upacara Krama yang diberikan harga sewa lebih murah daripada umumnya. Perawatan renovasi atau perbaikan sanggah serta keperluan pembelian wastra sanggah setiap 1 tahun sekali diambil dari dana punya Krama. Pengelolaan dana dari punya sekegong, sekesanti, serta dana dekorasi dikelola berbeda sesuai dengan arus dana keluar masuk masing-masing. Ide pengelolaan ini tentunya akan memutar keuangan atau dana Krama Dadia dan juga dapat mengembangkan dana tersebut dengan tujuan memajukan Krama Dadia itu sendiri. Nah, itu dia 8 tips atau ide yang berpotensi memajukan Krama Dadia. Jika ada hal yang kurang atau keliru, mohon maaf ya semeton. Di dalam setiap organisasi tentunya akan ada pengelolaan kegiatan serta arus keluar masuk uang. Begitu juga pada Krama Dadia Sanggah. Sehingga kita perlu kreatif untuk mencari ide di dalam memajukan Krama Dadia kita sendiri. Karena pada dasarnya dana tersebut berasal dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Apakah semeton setuju untuk ide tersebut? Berikan pendapatnya pada kolom komentar di bawah nggih. Aingge semeton, video sampai di sini dulu ya. Jangan lupa ikuti terus channel Bendesa Manik Mas dengan like video ini, komen untuk memberikan kritik dan saran, serta dibantu subscribe bagi yang belum subscribe. Dan aktifkan juga tombol loncengnya untuk tidak ketinggalan video kami berikutnya. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian sehingga kami dapat lebih baik lagi di dalam menyajikan konten seputar edukasi dan inspirasi Bendesa Manik Mas Bali. Suksema, Om Santi, 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 Om.